Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Yusren. Kali ini kita akan bahas soal P3K kemampuan manajerial bagian 2. Untuk bagian pertama sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, lanjut. 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Jawabannya B. Jelas karena keadilan adalah yang utama dan mutlak. 12. Apakah Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan, jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Jawabannya A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Berpengaruh. 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide, maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawabannya A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Percaya diri. 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawabannya D. Menstimulasikan orang lain untuk mau bekerja dengan baik. 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut? A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawabannya D. Menerima kemudian ajak kerja tim. 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jawabannya E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jadi bukan karena ketinggalan zaman, agar lebih maju dan lain-lain. 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D.
mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jawaban yang tepat adalah B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawaban yang paling tepat adalah D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jawabannya E. Mendiskusikan kemudian mengevaluasi. 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawabannya B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Oke, itu tadi dia bagian 2 soal P3K kemampuan manajerial. Semoga dengan ini kita menambah pemahaman dan semuanya lulus P3K dan CPNS. Oke, silakan like, share, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.